Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 5 SD Tauladi? Baik, kakak-kakak yang sholih dan sholihah ya. Hari ini kita akan belajar TIK, yaitu tentang membuat animasi ya. Nah, dalam membuat animasi ya sebetulnya sangat banyak ya programnya, softwarenya ya. Diantaranya ada Adobe Flash, Macromedia, Pivot, dan macam-macam ya. Nah, untuk kalian ya kelas 5 ini kita akan belajar membuat animasi dengan menggunakan program PowerPoint ya. Nah, sebetulnya PowerPoint ini adalah sebuah program presentasi ya. Tapi bisa digunakan juga untuk membuat animasi ya, dan games juga gitu ya. Kita lihat dulu ya program PowerPoint adanya di mana ya. Program PowerPoint sebetulnya adalah program standar ya, karena dia adalah bagian dari Microsoft Office ya. Ada Office Word ya, Excel ya, PowerPoint dan lain-lain. Nah, kalau di desktop kalian sudah ada ya tinggal diklik ya. Kalau tidak ada bisa dicari ya, bisa di search ya PowerPoint gitu ya, tinggal diklik atau apa diketik gitu ya. Atau kalian juga bisa lihat di sini di program ya, seperti tadi Pak Ergin sampaikan, dia adalah bagian dari Microsoft Office ya. Nah, ini Microsoft yang terinstall di laptop ini 2013. Nanti akan beda-beda ya tergantung instalan di laptop ataupun PC kalian masing-masing. Nah, ini dia PowerPoint ya, tinggal diklik. Nah, kita pilih blank presentation. Sebentar. Nah, diketik juga bisa. Klik. Oke. Sebentar ya. Nah, kita pilih blank presentation. Layar kerja ya, Office PowerPoint ya. Di sini judulnya presentation ya, presentation 1 harusnya ya. Tadi ini terbuka 2 karena yang satu adalah dari Camtasia ya, karena di laptop sini diinstal Camtasia, jadi dia ada otomatis kita tutup ya. Ya, di sini nama pekerjaannya atau nama slide yang kita buka ya, presentation 1. Nah, nanti ini akan berubah ya ketika kita sudah menyimpan pekerjaan kita ya, dikasih nama seperti itu. Nah, baru dia akan berubah dengan nama file yang sudah kita buat ya. Nah, kita akan berkenalan ya dengan icon-icon yang ada di sini ya. Title barnya ini title bar ya. Kemudian sini menu barnya ya, ada file, home, insert, design, presentation, animation, slideshow, review, view, dan add-ins ya. Walaupun nanti kalian akan lebih banyak bekerja di home, insert, design, transition, dan animation ya. Tapi kita lihat ya, kita jelaskan dulu yang file ini. Oke, yang file isinya ya lebih ke membuka file baru, membuat file baru ya, membuka file yang pernah kita simpan, save dan save as dan yang lain. Kita kembali. Nah, ini home. Nah, home adalah ya fungsinya atau kegunaannya ya
ya, mengatur tulisan ya, jenis jenis font ya. Di sini nanti ada, kalau kita sudah membuat tulisan atau mengetik, nanti akan keluar jenis-jenis tulisannya, kemudian ukurannya ya, ukuran fontnya ya, kemudian warna fontnya ya, dan lain-lain ya. Kemudian ada paragraf juga di sini ya, untuk mengatur paragraf ya, mirip seperti di Word ya itu. Kemudian ada drawing juga ya, menggambar. Ini ada berbagai macam bentuk ya, dan yang lainnya ya. Ini adalah fungsi-fungsi yang ada di home ya. Kemudian insert ya, insert yaitu menyisipkan ya, seperti namanya insert, atau menyisipkan atau memasukkan objek ya. Bisa gambar ya, gambar dari yang kita punya ya, atau bisa juga searching gambar sini online ya, kalau laptop kita atau PC kita terkoneksi internet gitu ya. Screenshot juga bisa itu. Kemudian ada illustrationnya, ada shapes ya, bentuk-bentuk ya, smart art ya, chart ya, itu semuanya ada di insert ya. Termasuk juga bisa kita masukkan audio, video ya, ada text box ya, ada word art ya, untuk teks juga seperti itu. Kemudian ada desain. Nah, ini untuk background ya, desain background. Nah, itu ya, kalau kita arahkan kursor kita ke salah satu, dia akan berubah nanti backgroundnya, desainnya seperti ini. Nah, macam-macamnya banyak. Ini bisa diklik yang bagian ini ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Kemudian bisa juga ada juga transition ya. Transition ini apa? Transition ini untuk mengatur transisi ya, atau perpindahan dari satu slide ke slide yang lainnya ya. Jadi ketika ada beberapa slide nanti, nah kita bisa atur perpindahannya mau seperti apa ya. Bisa dilihat juga di sini banyak ya bentuk-bentuk contoh transisinya, bentuk perubahannya seperti itu ya. Kemudian ada animation ya. Animation itu untuk mengatur animasi elemen ya, yang ada di dalam sebuah slide ya, teks ataupun gambar gitu ya. Nah, ini belum menyala ya, karena memang belum ada teks ataupun gambar yang di slide sini ya, yang di halaman kerja kita. Nanti kalau sudah ada tulisan, kita klik, nah maka dia akan aktif gitu ya, dia akan aktif. Kemudian slideshow ya. Slideshow ini untuk mengatur slide yang akan ditampilkan dalam sebuah presentasi ya, seperti itu ya. Review untuk memeriksa tata bahasa, meminta saran kata-kata yang memiliki makna serupa, menerjemahkan kalimat atau kata ke dalam bahasa lain ya. Nah, seperti tadi disampaikan ya, untuk kalian sementara ini 3 hal ini, menu ini belum belum terlalu kalian gunakan ya. Nanti kita akan lebih banyak bermain di sini. Baik ya kakak-kakak, kita akan coba praktek ya yang sederhana. Ini kita hapus dulu ya kotaknya biar tidak mengganggu. Cara menghapusnya ya, ini geser kursor kalian ya sampai bentuknya berubah. Nah, seperti ini ada tanda panah kecil-kecilnya ya, kalau kan tadi tidak. Nah, seperti ya, jadi delete ya. Ini juga klik delete. Nah, kita akan coba praktek ya. Kita akan menulis
insert dulu ya, bisa pakai text box atau word art sama. Nah kita coba text box dulu ya, klik, kita coba tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah cara menggesernya bagaimana? Cara menggesernya sama seperti tadi mau menghapus ya, kita arahkan kursor kita ke garis putus-putus ini. Nah otomatis dia akan berubah ya. Kita geser ya. Sekarang kita coba merubah fontnya. Nah ini sama ya, mirip-mirip seperti Word ya. Kita klik. Nah kalian tinggal memilih mau menggunakan font jenis apa ya, misalkan ini, klik. Nah apa namanya ukurannya, fontnya ukurannya mau kita rubah ya, boleh. Oke ya, kita tengahkan lagi, kemudian warnanya mau kita ganti, boleh ya. Nah di sini ya, nah di sini kita lihat di huruf A ini ada garis warna merah. Kalau kita klik di sini maka dia akan berubah juga menjadi warna merah ya, sesuai yang kita. Tapi kita mau rubah dengan warna yang lain, caranya seperti apa? Nah di sini ada tanda panah ke bawah nih, segitiga terbalik, kalian klik. Kalian bisa pilih warna ya sesuka kalian yang ada di sini ya. Di sini juga bisa ya. Di sini juga bisa. Nah, kalau ada warnanya belum cocok nih, nah bisa kalian di sini for colors ya, kalian bisa pilih-pilih yang ada di sini ya. Ini apa namanya, tampilannya warnanya nanti, atau di sini juga bisa gitu ya. Kalian mau yang seperti apa, ini bisa digeser-geser. Nah sini gitu ya. Nah kita coba ya warna biru saja. Oke. Nah itu caranya seperti itu. Nah, boleh ditambahkan lagi ya. Ini by 2 ya, nanti kalian bisa tulis nama kalian sendiri ya. Oke itu ya. Ya sama seperti tadi. Ingat ya, kalau ingin merubah bentuk atau ya fontnya, posisi jangan seperti ini ya, nanti dia tidak akan berubah. Kalaupun berubah ya hanya yang ada apa namanya kursor kita tempatkan ya, tapi kita blok semuanya atau kita klik di garisnya ya. Nah sama seperti tadi, kalian pilih jenis font yang ada di komputer kalian ya. Oke ini cukup, tidak perlu diganti. Baik, nah selanjutnya kita buat slide kedua ya, lembar kedua. Gimana caranya? Nah caranya kursor kalian arahkan ke bagian kiri sini ya. Ini baru satu ya, artinya ini baru satu slide. Kita akan buat slide kedua. Caranya dengan mengklik sebelah kanan mouse kalian ya, klik. Nah new slide ya, yang sebelah kanan ya, klik new slide. Nah sudah tampil nih slide kedua ya, halaman kedua, lembar kedua ya. Nah ini untuk menghapusnya bisa dengan cara yang tadi, bisa dengan juga dengan di blok kemudian delete ya, seperti itu ya. Kita tambahkan lagi tulisan. Nah kalau tadi dengan text box, coba sekarang kita pakai word art ya. Oke mirip-mirip ya. Terima kasih. Ini terima kasih. Fontnya kalau mau dirubah sama ya, kita ke home dulu. Nah silakan dicari ya. Ya misalkan saya pakai ini
ukurannya juga terserah. Nah, boleh dirubah warnanya, misalnya ya ini aja ya. Oke, ini mau pakai bayangan juga bisa gitu ya. Nah, baik kakak-kakak, nah selanjutnya kita ke desain ya. Tadi sudah disampaikan, ini adalah desain background nih, apa namanya, pekerjaan kita. Nah, kalian bisa coba dipilih salah satu. Nah, saya coba yang ini ya. Oke, nah sebelah kanannya, nah ini pilihan ya dari bentuk desainnya. Nanti warnanya bisa kalian rubah-rubah juga. Nah, coba saya akan pilih yang ini aja. Oke, nah tinggal, karena kita sudah pakai desain bawaan dari PowerPoint, maka kita tinggal menyesuaikan saja. Itu ya. Kalau di sini, yang ini di sini. Oke. Nah, sudah jadi ya tampilan pertama kita. Halaman keduanya dia akan otomatis mengikuti apa namanya desain dari yang kita pilih ya. Kalau kamu mau membuat desain background yang berbeda bisa nanti ya, nanti kita akan pelajari lagi ya. Nanti dia tidak pakai salah satu desain yang di sini ya. Yang di sini nanti pilihnya yang kosong gitu ya. Nanti kita akan bisa buat background sendiri ya. Tapi kali ini karena kita baru perkenalan ya, berarti kita coba dulu pakai fasilitas yang ada di sini seperti itu ya. Ini warnanya bebas background berubah. Saya akan coba ganti warna ya supaya lebih terlihat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ya ini juga yang paling penting karena kita akan membuat animasi ya, maka oh ya ini dulu ya, sebelum ke animation kita ke transition dulu ya, apa namanya, perubahan dari berpindah halaman. Kita mau pakai yang mana gitu. Oke, ini bisa kalian klik. Nah, ini banyak sekali ya animasinya. Saya coba ya Vertex Vortex. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, animasinya. Yang halaman kedua nanti kalian pilih saja ya sesuai selera dengan kalian. Ya, saya pakai glitter. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Ini juga ya kakak-kakak bisa kalian beri efek suara ya, perpindahan slide-nya ya, kalian bisa pilih ya di sini bisa ya, durasinya ya, ini kita kasih 0 saja ya. Kemudian ini yang paling penting nih, on mouse click ya. Apa artinya on mouse click? Artinya slide ini ya, slide ke-1 akan berpindah ke slide kedua ya dengan menggunakan mengklik gitu ya, mengklik mouse kalian ya. Jadi dia tidak akan berpindah sebelum kalian mengklik ya sebelah kiri ya, mengklik mouse kalian sebelah kiri ya. Kalau saya mau berpindah secara otomatis, berarti kalau mau berpindah secara otomatis, kliknya ini, centangnya ini kalian hilangkan. Nah, kalian kasih waktu ya, boleh berapa, setelah berapa menit atau detik gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan pakai on mouse click terlebih dahulu. Seperti itu ya, ini juga sama ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke animation ya. Animation ini ya akan aktif ketika kita mengklik tulisan. Nah, gitu ya.
tulisannya, fontnya belum kita klik, dia tidak aktif. Tapi kalau kita sudah klik, ya dia akan aktif ya. Klik di garisnya, kemudian nah, kalian bisa langsung pilih sebetulnya ya, di antara ini ya, misalkan ini play in. Nah, dia akan seperti itu ya. Oke. Ya, kalian bisa juga mengaktifkan animation pane. Ya, jadi panel animasinya ada di sini ya. Nah, atau tidak juga untuk awalan ya, tidak apa-apa. Ya, kita langsung sini ya, play in. Kalian bisa pilih macam-macam ya, ada di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 3 warna ya, hijau, kemudian kuning dan merah, dan sebenarnya ada penjelasannya juga di sini, entrance, passes, dan kemudian exit ya. Jadi hijau itu masuk, merah itu keluar, passes ya, yang kuning itu adalah bahasa mudahnya gaya ya, gaya si tulisan itu ketika sudah masuk gitu ya, dia ngapain ya. Contoh yang paling gampang, pakai font color aja ya, misalkan seperti ini. Nah ya, berubah warnanya nih, berubah seperti itu contohnya ya. Nah, jadi kita tidak pakai dulu ya, yang penting kita masuknya saja dulu gitu ya. Nah, kemudian yang nama kaliannya juga sama, kalian bisa pilih ya, pakai apa, zoom boleh, atau mau yang lain. Nah, kalian pilih di sini ya, dari yang ada di sini masih ada lagi yang tersembunyi ya, di bawah sini ya, more extras effect ya. Nah, ini banyak, kalian turunkan, bisa pilih yang ini misalkan ya, ini satu persatu ya kan masuk. Kalau sudah oke nih, keren ya, terus klik oke, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke halaman yang kedua ya. Terima kasih. Nah, ini juga sama, kita beri animasi ya, bisa di sini ya, di sini juga sama ya, animation. Nah, sama ya. Nah, kalian mau pilih yang mana ya, kita mau cari lagi deh. Oke, boleh ya, kalian pilih ya, nanti dia akan nah gitu. Oh, belum cocok, belum cocok ya. Oke, yang ini satu persatu nah, pilih oke ya. Nanti nanti juga nih apa, jatuh huruf per hurufnya bisa diatur kecepatannya ya, tapi sementara ini aja ya, cukup ya. Nah, bisa juga kalian tambahkan gambar ya. Oke, kalian tambahkan gambar, berarti insert ya, memasukkan sesuatu ya, gambar, dalam hal ini gambar ya. Gambar bisa kalian cari di file yang pernah atau yang sudah kalian siapkan terlebih dahulu ya. Bisa foto kalian ya, atau bisa juga hasil searching dari Google dan lain-lain ya. Coba saya coba cari di file yang ada di komputer sini, cari gambar. Oke, logo aja ya, logo. Nah, sebentar, nah ini aja nih ya, mudah ya, tinggal kalian klik kemudian insert. Oke, nah gambar ini kakak ya, ini ada backgroundnya ya, kotaknya harusnya dia saya ingin tampilannya hanya pas gambarnya aja gitu, tidak ada background ini, biar tembus gitu ya, biar terlihat menyatu. Bagaimana caranya ya? Ada dua cara ya, kalian bisa menggunakan remove background ini ya. Nah, tapi ada juga cara yang lebih mudah ya, karena ini kan backgroundnya hanya satu warna dan putih ya, warna dasar yang solid. Nah, kalian bisa di sini color ya, klik. Nah, kalian ke bawah. Nah, di sini ada set transparent color ya, kalian klik. Nah, kemudian kalian klik area yang ingin kalian buat transparan ini ya, yang putih ini, klik. Nah, udah berubah ya.
dia sudah transparan, sudah bisa. Oke, ini kita pindahkan ya, nanti kalian bebas ya, terserah kalian mau seperti apa bentuknya. Oke, kita cari garis tengahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, dia juga kita kasih animation. Dia masuknya mau seperti apa? Nah, coba ini ya. Itu bagaimana dia masuk. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kemudian kita mau lihat nih hasilnya seperti apa. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa cara ya, di antara ini hanya preview per slide ya, per halaman. Nah, seperti itu, per halaman. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau lihat secara keseluruhan seperti bagaimana? Nah, kalau kalian ingin melihat efek ya secara keseluruhan, nah, kalian lihat di bawah sini slideshow ya. Ini seperti ini ya, lambangnya kalau sepintas seperti gelas yang ada kakinya seperti itu ya. Nah, kalian klik slideshow. Oke, nah tadi sudah masuk ya. Bentar, karena tadi kita buat agak cepat nih di transitionnya. Nah, coba kita buat agak lama sedikit. Oke, kita ulangi. Nah, ya itu transisi pertama. Selanjutnya, nah tadi kan karena kita sudah mengaturnya efeknya, efek perpindahan, efek fontnya dengan on mouse click ya, berarti dia tidak akan berubah sebelum kita mengklik ya mouse kita ya. Klik mouse yang sebelah kiri ya. Nah, klik, nah dia akan datang ya. Kemudian klik lagi. Nah, seperti itu. Berpindah slide-nya juga sama ya, berpindah slide-nya juga klik. Nah, dia berpindah. Ya, klik lagi. Dia akan turun tulisannya seperti itu ya. Oke, klik lagi. Gambar jempolnya akan keluar. Nah, ya, lagi selesai. Nah, seperti itu kakak-kakak kelas 5 ya. Ini masih perkenalan ya, simple. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan perdalam ya, tidak dengan teori tapi langsung mengerjakan proyek ya. Nanti kita lihat apakah kita akan membuat aplikasi games, ataukah akan membuat komik animasi ya. Nah, terakhir kita akan simpan ya, secara umum ya menyimpan sama seperti di Word atau di Paint ya, bisa di sini nih logo disket ya, save, atau bisa ke file ya, save. Nah, kakak-kakak di sini ada save dan save as. Bedanya apa sih antara save dengan save as? Nah, untuk save biasa ya, pada umumnya menyimpan. Kemudian save as gunanya apa? Nah, misalkan ini ya, analoginya misalkan kalian sudah save nih, sudah simpan ya satu pekerjaan, kemudian besok buka lagi ya, open ya, buka lagi pekerjaan berikutnya, mau di save lagi tapi mau di save nya di tempat yang lain ya, di folder yang lain atau dengan nama yang berbeda ya, tapi yang sebelumnya sudah di save tidak ingin berubah gitu, jadi punya filenya dua gitu ya. Yang pertama misalkan namanya TIK1. Nah, nanti yang kedua mau dikasih nama ya, meneruskan pekerjaan yang sebelumnya misalkan, tapi pengen ada file yang lain, jadi TIK1 materi sampai sini, nanti mau ada TIK2, nah pakai save as gitu, jadi nanti punya filenya dua, TIK1 dan TIK2 seperti itu ya. Nah, kita contoh ya, save, kemudian
browser ya. Kalau kalian sudah punya folder ya, silakan saja kalian simpan di folder kalian ya, dimana kalau bisa dikasih folder lagi di dalam folder itu ya, TIK gitu ya, jadi tidak bercampur dan mudah nanti mencarinya. Kalau belum ya, kita coba buat ya. Jadi kalian pilih komputer, klik. Nah, di sini ada dua folder ya, dua tempat, dua kamar ya, kamar C dan kamar D. Ya, saya sarankan untuk menyimpan ya di kamar D. Kenapa? Karena di kamar C itu ya tempatnya program dia ya. Program-program itu secara otomatis disimpan di kamar C ya. Kenapa kita menyimpan data ya di kamar D? Agar ketika suatu saat misalkan ada program yang error, misalnya harus diinstal ulang komputer kita, programnya, data-data yang ada di D tidak ikut hilang ya. Kalau kalian simpennya di C, di dokumen misalnya ya, dokumen ini masuknya ke C ya, dokumen, picture, musik ini masuknya di C ya. Dan kalian simpennya di D ya, di data ya. Kalian tinggal buat folder saja ya. Caranya gimana ya? Ini ada beberapa tampilan yang berbeda ya. Ada cara membuat foldernya, di sini ada kotak ya, new folder ya. Atau kalian bisa klik kanan di sini, klik kanan ya. Nah, ada new ya, kalian arahkan kursor kalian, nah dia otomatis. Nah, kalian geser sedikit, nah pilih folder ya, pilih folder gitu ya. Nah, misalkan saya sudah punya folder Pak, nah misalkan sini ya, contoh nih di folder AB ya, kalian klik ya folder kalian, klik 2 kali ya, kemudian ya buat di sini foldernya ya, klik kanan new ya, folder, klik. Nah, tulis TIK kelas 5. Oke, klik. Nah, klik lagi 2 kali ya, ini baru lemarinya ya. Jadi di kamar di folder ini ya, di kamar ini ya, sudah ada folder atau lemari TIK. Nah, kita akan masuk karena kita mau simpan filenya di dalam lemari TIK ini. Berarti kita buka dulu pintu lemarinya. Nah, seperti itu, baru supaya tidak lupa kita kasih nama, misalkan pertemuan 1 ya, pertemuan 1. Boleh kasih bawah, kemudian mengenal PP ya, PP itu PowerPoint. Oke, save. Nah, sudah tersimpan. Nah, tadi yang tulisan di atasnya presentation 1 atau 2 ya, nah, sudah berubah ya, sudah berubah namanya menjadi nama file yang nama file yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini berubah jadi pertemuan 1 mengenal PP atau PowerPoint. Oke, setelah itu kita tinggal close ya, X, dan selesai. Baik kakak-kakak kelas 5 ya, seperti itu materi awal kita ya. Silakan kalian buat, kalian kerjakan ya, sambil latihan ya. Boleh nggak lebih dari 2 slide? Boleh ya, tapi minimal 2 slide itu ya. Silakan mau ditambahkan slide berikutnya ya, boleh buat latihan ya. Yang penting ada efeknya, baik tulisan ataupun gambarnya ya. Baik, insyaallah kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan proyek animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.